なんだこいつ動けねえ。Itadori-kun. Di sisi lain, di terowongan bawah, Choso kesulitan mengikuti kecepatan Naoya yang menggunakan projection sorcery atau sihir proyeksi, lalu menghantam perutnya dengan pukulan keras. Sambil menahan sakit, Choso mengaku tidak tahu jenis teknik terkutuk itu dan yakin Naoya tidak akan mengungkapnya selama ia terus unggul. Naoya terus menyerang tanpa memberi celah kepada Choso. Dan hal itu membuat Choso tak bisa menggunakan konvergensi, karena ia bahkan tak bisa mengendalikan darah di luar tubuhnya. Naoya memuji daya tahan dari Choso dan bertanya siapakah dia. Dengan percaya diri, Choso menjawab bahwa ia adalah anak sulung dari 10 bersaudara. Seketika ia mengaktifkan Flowing Red Scale Stack, mengubah pola tanda di wajahnya dan memunculkan yang baru. Setelah Choso menyebut dirinya anak sulung dari 10 bersaudara, Naoya menegaskan bahwa yang ia tanyakan sebenarnya adalah tentang teknik terkutuk dan ketahanan tubuh dari Choso. Tiba-tiba, Naoya menghilang dari pandangan membuat Choso hanya melihat bayangan yang buram. Namun, dengan Flowing Red Scale yang ia fokuskan ke otot matanya, Choso bisa menajamkan penglihatannya dan mengikuti kecepatan dari Naoya. Meski begitu, Naoya dengan mudah mengantisipasi serangan balik Choso, menghantam perutnya, lalu membuka luka dengan pisau untuk mengacaukan manipulasi darah milik Choso. Naoya menjelaskan bahwa penyihir seharusnya menyembunyikan senjata mereka, bukan membawanya secara terang-terangan. Ia mencela kakak-kakaknya yang pamer senjata dan menyebut mereka menyedihkan, bahkan berani membandingkannya dengan Toji. Choso lalu menyinggung kebencian Naoya kepada kakaknya dan Naoya dengan dingin berkata bahwa kakak yang lebih lemah dari adiknya sebaiknya mati gantung diri karena tak ada gunanya. Choso membalas bahwa kakak itu lemah ataupun kuat seharusnya jadi panutan, lalu memberi contoh agar adik-adiknya tak mengulangi kesalahan. Chuuso sendiri mengaku kuat karena ia tak punya kakak yang bisa membimbingnya. Jadi, ia harus belajar dari kesalahannya sendiri sambil berjalan di depan adik-adiknya. Meski darah terus mengalir deras dari lukanya, Choso tetap berdiri dan Naoya kaget saat melihat kejadian itu. Dijelaskan bahwa rahim terkutuk bisa bertahan dari kehilangan darah, karena darah mereka adalah campuran manusia dan roh terkutuk sehingga mereka bisa mengubah energi terkutuk menjadi darah yang baru. Choso lalu membangun dinding darah menyamarkan dirinya. Ketegangan memuncak di koridor stasiun yang sunyi itu. Naoya bersiap dengan kuda-kuda kecepatannya. Sementara Choso berdiri diam dengan mata yang tajam, seolah sedang menghitung detik-detik terakhir. Naoya merasa heran mengapa lawannya tidak kunjung melancarkan serangan meski celah sudah terbuka lebar. Keheranan itu terjawab dalam sekejap mata. Serangan ini adalah milik Choso sepenuhnya, sebuah jurus orisinal yang lahir setelah ia mengasah teknik kutukannya sendirian selama 150 tahun dalam kegelapan. Teknik itu bernama Supernova. Tanpa peringatan, bola-bola darah yang telah disiapkan Choso meledak ke segala arah dengan kecepatan yang melampaui perhitungan Naoya. Naoya, yang selama ini mengandalkan logika kecepatan dan bingkai visual, mendapati dirinya benar-benar kewalahan, dan aku tidak bisa memahaminya. Batin Naoya saat serpian darah tajam itu menembus pertahanan dan tubuhnya, membuatnya tersungkur bersimbah darah. Namun, suasana kemenangan Choso tak bertahan lama. Dari kegelapan lorong di belakangnya, sebuah aura keberadaan yang sangat masif dan menyesakan muncul. Choso menoleh, matanya membelalak saat melihat sosok pemuda berambut gelap dengan tatapan mata yang tampak lelah namun mematikan. Itu adalah Yuta Okkotsu. Yuta berjalan dengan tenang, namun setiap langkahnya membawa tekanan yang luar biasa. Di tangan kanannya, ia menyeret tubuh Yuji Itadori yang sudah tidak sadarkan diri, sebuah pemandangan yang menghancurkan hati Choso. Sebelum Choso sempat bereaksi atau mengeluarkan serangan lagi, Yuta bergerak secepat kilat. Hanya dalam satu gerakan yang hampir tak tertangkap mata, Yuta melayangkan pukulan keras tepat ke wajah Choso. Efeknya instan. Choso terpental dan jatuh tak berdaya di lantai koridor yang dingin. Kekuatan fisik Yuta yang diperkuat energi kutukan melimpah benar-benar berada di level yang berbeda.
Yuta kemudian berdiri di antara dua lawan yang sudah tumbang tersebut. Dengan nada suara yang datar dan tenang, ia menatap Naoya yang masih meringis kesakitan. "Kamu terluka, Naoya," ucap Yuta singkat. Pernyataan itu bukan sekadar basa-basi, melainkan pengingat bahwa di hadapan penyihir kelas spesial seperti Yuta, semua kesombongan dan teknik elit klan Zenin tidak lagi memiliki arti. Malam itu, perburuan Yuji Itadori mencapai titik balik yang paling kelam. Suasana di lorong beton yang dingin itu mendadak berubah menjadi horor bagi Naoya Zenin. Tubuhnya yang biasanya lincah dan penuh kesombongan kini ambruk ke tanah. Napasnya tersengal dan wajahnya memucat saat rasa sakit yang tak tertahankan mulai menjalar dari luka-lukanya. "Apa? Racun!" Batinnya berteriak dalam kepanikan. Darah yang mengalir dari musuhnya, Choso, ternyata bukanlah darah manusia biasa. Naoya menyadari dengan ngeri bahwa teknik blood manipulation milik Choso memiliki efek samping yang mematikan bagi manusia normal. Tubuhnya mulai bereaksi keras, menolak zat asing yang masuk ke dalam sistem pembuluh darahnya. Ia merasa seolah-olah sedang dihancurkan dari dalam oleh kutukan berwujud manusia tersebut. Di tengah keputusasaan Naoya, sebuah bayangan muncul di hadapannya. Yuta tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Dengan tenang, ia mendekati Naoya yang sudah tak berdaya di lantai. "Mau aku sembuhkan?" tanyanya, menawarkan sebuah pilihan yang sebenarnya adalah sebuah tuntutan terselubung. Cahaya putih mulai berpendar dari tangan Yuta, sebuah manifestasi dari teknik kutukan terbalik. Teknik langka ini mampu meregenerasi sel dan menetralkan racun yang sedang menggerogoti nyawa Naoya. Namun, bantuan dari Yuta tidaklah gratis. Sambil mempertahankan ekspresi wajahnya yang sulit dibaca, Yuta memberikan syarat yang mutlak. Bisa menyembuhkan luka. Sebagai gantinya, beritahu atasanmu bahwa Itadori sudah mati. Pesan itu jelas. Yuta ingin memalsukan kematian Yuji Itadori untuk melindunginya dari eksekusi para petinggi Jujutsu. Di bawah tekanan antara hidup dan mati, Naoya tidak punya pilihan selain menerima kesepakatan gelap tersebut. Dalam keheningan kota yang dingin, sebuah rencana besar baru saja dimulai. Lampu redup menyinari sebuah ruangan di masa lalu. Di sana, Jin Itadori berdiri sambil menggendong bayi mungilnya yang tenang, Yuji. Namun, suasana hangat itu terusik oleh kehadiran sang kakek, Wasuke Itadori, yang tampak penuh kecemasan. "Jin, jalani kehidupan apapun yang kau mau," ujar Wasuke dengan suara berat. "Tapi lepaskanlah wanita itu, kamu bisa mati." Jin hanya terdiam, tatapannya kosong namun keras kepala. Ia mengabaikan peringatan ayahnya seolah sudah dibutakan oleh sesuatu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Sosok wanita bernama Kaori muncul dengan senyum yang ganjil. Hal yang paling mengerikan bukanlah kehadirannya, melainkan bekas jahitan melingkar di dahinya. Tanda bahwa tubuh itu telah diambil alih oleh entitas kuno yang jahat, kenjaku. "Ayah, apa yang sedang ayah bicarakan?" tanya wanita itu dengan nada yang sangat tenang. Itulah awal mula takdir gelap yang menjerat Yuji sejak ia baru dilahirkan. Tiba-tiba, bayangan masa lalu itu pecah. Yuji Itadori tersentak bangun dengan napas tersengal-sengal. Matanya membelalak, menyadari bahwa apa yang baru saja ia lihat bukanlah sekadar mimpi, melainkan memori yang terkubur jauh di alam bawah sadarnya. Ia mendapati dirinya berada di sebuah reruntuhan yang dingin. Di depannya, sebuah api unggun kecil menari-nari, memberikan sedikit kehangatan di tengah kesunyian malam yang mencekam. Di seberang api unggun, duduklah Yuta Okkotsu. Suasana sempat terasa tegang karena sebelumnya Yuta datang dengan misi untuk mengeksekusi Yuji. Yuji yang masih linglung mencoba mengumpulkan kesadarannya. Yuji berusaha bicara, namun suaranya tercekat. Tiba-tiba, ekspresi dingin Yuta runtuh. Ia menghela napas panjang dan sebuah senyum lebar nan tulus muncul di wajahnya. "Syukurlah," seru Yuta dengan nada lega yang sangat kontras dengan ancaman kematian sebelumnya. Yuji tertegun, benar-benar bingung dengan perubahan sikap seniornya itu. Ternyata, eksekusi yang dilakukan Yuta hanyalah sebuah sandiwara untuk mengelabui para tetua Jujutsu. Yuta sengaja membunuh Yuji sesaat dan segera menghidupkannya, kembali menggunakan teknik kutukan pembalik untuk menyelamatkannya. Di balik api unggun itu, Yuta akhirnya mengakui bahwa ia berada di pihak Yuji, membawa secercah harapan di tengah badai yang sedang menimpa dunia Jujutsu.
Ia mengungkapkan bahwa Gojo pernah menemuinya sekitar bulan September dan memintanya untuk menjaga Yuji. Dalam kilas balik, Gojo berkata kepada Yuta untuk menjaga para murid tahun pertama dan kedua kalau sesuatu menimpanya. Menurut Gojo, Hakari mungkin akan baik-baik saja. Namun, Yuta membalas dan sempat bercanda. Dia bertanya, apakah Gojo akhirnya punya pacar karena ia tak bisa membayangkan ada sesuatu yang bisa terjadi kepada Gojo. Tetapi Gojo serius menekankan bahwa perhatian utamanya adalah Yuji Itadori, murid tahun pertama yang diam-diam dijatuhi hukuman eksekusi persis seperti yang pernah dialami oleh Yuta. Kembali ke masa kini, Yuta menjelaskan bahwa ia berpura-pura di depan para petinggi agar ditunjuk sebagai eksekutor Yuji supaya ia tahu semua detailnya. Ia meminta maaf karena untuk mendapatkan izin itu, ia harus membuat binding vo atau sumpah pengikat untuk membunuh Yuji. Yuji kebingungan bertanya bagaimana ia masih hidup. Yuta menjawab, tepat di saat jantung Yuji berhenti, Yuta langsung menyembuhkannya dengan teknik kutukan pembalik. Hanya sedikit orang yang tahu Yuta bisa melakukan itu. Yuta menambahkan, karena ini sudah kedua kalinya kematian Yuji dipalsukan, cepat atau lambat para petinggi akan tahu. Tetapi untuk sementara hukuman mati Yuji dianggap sudah selesai. Yuji lalu bertanya, kenapa Yuta mau repot-repot melakukan semua ini? Yuta menjawab, karena orang-orang yang kusayangi adalah orang-orang yang menyayangimu juga. Ia mengaku dulu juga pernah memiliki kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Bedanya, Yuta memilih nasibnya sendiri sedangkan Yuji tidak. Karena itu, Yuji tidak seharusnya disalahkan. Yuji menjawab, masalahnya bukan soal salah atau tidak, tetapi tiba-tiba Megumi muncul dari kegelapan. Ia menyuruh Yuji kembali ke sekolah Jujutsu. Menurutnya, sekarang penghalang sudah mulai longgar, jadi akan aman selama wajah Yuji tidak terlihat. Yuji memotongnya marah karena Megumi bersikap seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Yuta teringat ucapan Yuji sebelumnya tentang belum boleh mati dan menyadari keraguan Yuji untuk hidup adalah alasan ia menahan diri saat bertarung melawan Yuta. Yuji berteriak bahwa ia sudah membunuh banyak orang dan banyak korban jatuh karena dirinya. Namun, Megumi membalas dengan tegas semua itu bukan salah Yuji seorang. Ia melarang Yuji bersikap egois dengan menyerah sendirian. Yuji terdiam. Dalam hati ia tahu Megumi pasti akan berkata seperti itu. Megumi lalu menekankan bahwa kita bukanlah pahlawan keadilan. Kita adalah penyihir. Karena itu kita tidak bisa diadili seperti manusia biasa. Satu-satunya cara adalah terus membuktikan kepada orang lain bahwa para penyihir itu pantas ada bukan untuk diri sendiri, tetapi demi semua orang yang harus mereka selamatkan. Megumi mengingatkan Yuji bahwa sejak awal tujuan Yuji memang untuk menyelamatkan orang lain. Yuji menutup mata lalu berkata, selama Megumi ada di sisinya, ia hanya akan membuatnya menderita. Tetapi Megumi menatapnya dan berkata, kalau begitu, mulailah dengan menyelamatkan aku. Ia memohon kekuatan Yuji lalu mengungkapkan bahwa Norito Shikamo telah memulai calling game atau permainan pemusnahan dan Sumiki terjebak di dalamnya. Selanjutnya, ditunjukkan aturan dari Callingham. Ada 8 aturan yang berlaku. Pertama, pemain harus mendeklarasikan partisipasi di salah satu penghalang dalam 19 hari setelah kebangkitan teknik kutukan. Yang kedua, pemain yang melanggar aturan pertama bisa kehilangan teknik kutukan mereka. Yang ketiga, seorang non-pemain yang masuk ke penghalang otomatis menjadi pemain. Yang keempat, poin diperoleh dengan membunuh pemain lain. Yang kelima, nilai poin ditentukan oleh Game Master. Penyihir bernilai 5 poin, sedangkan non-penyihir bernilai 1 poin.
Yang keenam, pemain bisa menggunakan 100 poin, tidak termasuk nilai hidup mereka sendiri untuk menambahkan aturan baru. Yang ketujuh, Game Master wajib menerima aturan baru selama tidak berdampak besar pada jangka panjang. Dan yang terakhir, pemain akan kehilangan teknik kutukan jika skor mereka tidak berubah selama 19 hari. Dengan Sumiki yang terjebak ke dalam kaleng game ciptaan dari Noritoshi Kamo, Megumi meminta Yuji untuk melupakan dosanya dan fokus untuk menyelamatkan kakaknya. Kata-kata itu mengingatkan Yuji pada pesan terakhir kakeknya, yaitu tolonglah orang lain. Yuji lalu mengajukan kompromi. Ia meminta Yuta untuk membunuhnya jika suatu hari Sukuna kembali mengambil alih tubuhnya. Yuji yakin hanya Yuta yang cukup kuat untuk melakukannya. Yuta pun setuju, meski hanya bisa berjanji akan melakukan yang terbaik bila saat itu tiba. Selanjutnya, Megumi merencanakan untuk kembali ke sekolah Jujutsu dan menghubungi Master Tengen. Mereka harus mencari tahu bagaimana cara membebaskan Gojo, serta memahami tujuan dari Noritoshi Kamo. Menurut Megumi, Kalling Game adalah terorisme Jujutsu terbesar dalam sejarah, sehingga mereka butuh jawaban atas itu. Yuji sempat bertanya apakah Yuki Tsukumo tahu akan sesuatu. Megumi mengungkapkan justru Yuka yang memberikan ide ini. Dan sekarang ia bersembunyi di sekolah Jujutsu sambil menghindari para petinggi. Namun ada masalah. Makam koridor bintang telah ditutup dengan penghalang berlapis ribuan pintu yang terus berubah posisinya. Hanya satu pintu yang benar-benar menuju ke markas dari Tengen. Yuji tak bisa menahan diri dan akhirnya menanyakan nasib dari Nobara. Megumi hanya menunduk dengan ekspresi sedih. Tanpa kata, Yuji mengerti maksud dari Megumi dan ikut menunduk, berusaha untuk menahan emosinya. Tiba-tiba, Choso ikut bicara. Ia mengaku mungkin tahu cara melewati penghalang Tengen. Meski membuat Megumi agak risih karena mereka terlalu dekat, Yuta senang bahwa Choso ikut mendengarkan. Choso menjelaskan bahwa Mahito dulu pernah mencuri jari Sukuna dan rahim terkutuk dari sekolah Jujutsu, karena saudaranya disimpan di gudang kutukan yang sama. Choso yakin ikatan itu bisa menuntunnya ke pintu yang benar. Yuji, Megumi, Yuta, dan Choso pun menyelinap ke sekolah Jujutsu dan bertemu dengan Yuki serta Maki di ruang tersembunyi yang dulu pernah digunakan Gojo untuk melatih Yuji menonton film. Penampilan Maki kini sangat berbeda. Rambutnya pendek, mata kirinya dibalut perban, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka bakar akibat melawan Jogo. Yuta khawatir saat melihat Maki, tetapi Yuki menjelaskan bahkan teknik kutukan pembalik tak bisa menghapus luka bakar. Maki hanya bisa selamat berkat ketahanan fisiknya dari batasan surgawi. Sesuatu yang bahkan gagal menyelamatkan Naobito Zenin. Maki lalu menanyakan rencana untuk menembus penghalang. Choso menjelaskan gudang kutukan tempat saudaranya berada di antara pintu masuk yang benar dan makam Tengen. Dari sanalah ia membimbing mereka. Maki setuju, tetapi penasaran siapakah sebenarnya Choso ini. Yuji dengan canggung berkata, "Anggap saja dia adalah kakakku." Choso sangat terharu sampai berteriak girang dan membuat Yuji malu. Dipandu oleh Choso, mereka menemukan pintu yang benar. Namun, di balik pintu itu, hanya ada jurang besar menuju hutan lebat dengan pepohonan kuno. Mereka bergerak maju hingga menemukan lift menuju makam. Di sana Choso sempat berhenti untuk menyentuh pintu gudang kutukan. Lalu ia berbisik kepada saudaranya agar menunggu sebentar lagi. Le membawa mereka turun ke makam koridor bintang. Saat berjalan, Yuji melihat bercak darah di lantai. Yuki menjelaskan, itu adalah sisa tragedi 11 tahun yang lalu saat dunia Jujutsu mulai menyimpang. Bayangan Toji Fushiguro terlintas di benaknya. Murid-murid pun bingung, tetapi Yuki memilih terus berjalan hingga mereka tiba di kuil utama. Saat masuk, yang mereka temukan hanyalah kekosongan putih yang tak berujung. Yuki berkata, Ten sedang menolak mereka. Ia sempat berharap bisa melakukan kontak setelah Six Eyes disegel. Tetapi kemungkinan penolakan itu hanya ditujukan kepadanya. Megumi kebingungan. Sementara, Yuta menyarankan agar mereka kembali karena waktu Sumiki semakin menipis. Namun tiba-tiba sebuah suara terdengar. "Kenapa kalian buru-buru pergi?" Master Teng akhirnya menampakkan dirinya menyapa mereka. "Hai anak-anak Zenin, keturunan Mikizan, rahim terkutuk, dan wadah Sukuna.